Infonya, DCSC Cash mulai mau bangkrut di tahun 2024 ini. Dan katanya DC-DC lapangannya mulai ditarik kembali dan mulai tidak ada DC lapangan lagi. Oke, kita akan bahas faktanya ya. Apakah benar DCSC Cash akan bangkrut? Dan kalau benar, kira-kira teman-teman ini yang gagal bayar atau telat bayar di DCSC Cash, utangnya gimana nasibnya? Apakah akan lunas otomatis atau enggak? Oke, yuk. Jadi, masalah Cash ini apakah akan bangkrut atau mulai tutup atau tidak? Yang jelas kita tidak pernah tahu. Keuangan mereka, kondisi cash flow mereka, dan juga apakah mereka akan segera ditutup, izinnya dicabut, ini masih belum tahu dan belum ada gambaran. Karena kita itu tidak pernah tahu bagaimana cash flow mereka. Terlihat di permukaan memang terlihat baik-baik saja. Kalau indikatornya DC lapangannya mulai ditarik semua dan nggak ada DC lagi, setahu saya dari dulu Cash itu kayaknya nggak ada DC lapangannya deh. Adapun itu juga beberapa titik aja dan nggak begitu banyak. Dan kalaupun itu ditarik lagi, ya mungkin itu testing mereka aja. Pengen ngadain DC apa, bagaimana respon masyarakat, apakah efisiensi atau enggak, dan seterusnya. Dan ini nggak bisa dijadikan indikator utama ya, apakah Cash akan segera tutup atau tidak. Nah, seandainya benar Cash akan tutup, teman-teman mungkin juga harus pertimbangkan juga gimana nasibnya, hutangnya, dan seterusnya. Tutup itu ada berbagai macam hal, ada berbagai macam prosedur. Cash apakah perusahaannya dibeli perusahaan lain, yang mungkin nanti perusahaannya akan berganti nama? Ataukah ya tetap masih di bawah bendera Cash tapi dinaungi oleh grup pinjol besar lainnya? Nah, kalau itu terjadi, ya utang kalian tetap akan berjalan. Cuman kalau ada kayak beberapa pinjol sebelumnya yang izin operasionalnya tiba-tiba udah nggak dilanjutin lagi, aplikasi pinjolnya tutup, ya utang kalian mungkin bisa jadi otomatis lunas. Ya sebenarnya nggak otomatis, tapi ya nggak ada yang nagih gitu. Nggak ada yang nagih, nggak ada yang ngurusin lagi, nggak ada yang hubungin. Kalian mau bayar juga bingung bayarnya di mana dan seterusnya. Nah, untuk hal tersebut, masalah Slik OJK biasanya juga ikutan beres. Karena kalaupun nggak beres, akan susah buat kita untuk membereskan masalah Slik OJK. Karena kita mau bayar tapi nggak tahu bayarnya di mana. Instansinya aja nggak ada. Teman-teman mungkin bisa mengurus hal itu untuk dihanguskan atau mungkin dibersihkan lagi. Tapi yang jelas biasanya sih juga ikutan bersih ya, kalau memang itu tutup. Nah, sekali lagi, tidak bisa kita harapkan atau nggak bisa kita, oh sebentar lagi tutup nih, akhirnya utang kita bebas. Jangan terlalu berharap seperti itu. Karena rumor pinjol-pinjol besar tutup itu udah dari dulu banget. Hampir tiap hari dibahas banyak orang, tapi sampai sekarang juga nggak tutup-tutup, itu banyak juga. Salah satunya Kredit Pintar. Sempat heboh di tahun 2022 pertengahan apa ya. Itu Kredit Pintar rumor bangkrutnya, wah kemana-mana. Hampir setiap orang membahas kebangkrutan tutupnya. Ternyata enggak. Sekarang pun normal-normal aja, baik-baik aja. Nggak bisa memang kita jagain seperti itu. Intinya fokus kita di sini adalah tugas kita adalah melanjutkan hidup, menentukan prioritas yang paling penting buat hidup kita. Masalah utang urusan kesekian ke belakang aja, gak usah dipeduliin dulu. Pelan-pelan perbaiki finansial sehingga kalian akan mencapai titik di mana nggak perlu ngutang-ngutang lagi. Rezeki teman-teman insya Allah udah cukup dan teman-teman bisa membereskan semua masalah hutang-hutangnya. Amin ya teman-teman ya. Daripada kita berharap gimana utang kita lunas otomatis, lebih baik berharap bagaimana caranya biar rezeki kita dilancarkan dan kita bisa mendapatkan banyak rezeki untuk bisa menyelesaikan semua masalah kita, nggak cuman masalah pinjol aja. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.